Nah, jadi saya buat peraturan begini-begini kan. Peraturan itu muncul dalam diri anak itu sendiri. Dan selanjutnya anak-anaklah yang bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan gitu. Jadi apa ya, terkesan itu seperti suatu kemerdekaan bagi mereka gitu loh ya, kesepakatan kelas. Nah, misalnya kita ketika ingin mendisiplinkan anak-anak itu bisa menggunakan kesepakatan kelas. Misalnya tentang kehadiran ya, kedatangan gitu. Jadi kalau anak-anak datang terlambat, kita bisa minta respon ke anak-anak untuk misalnya sampai kita menyajikan kasus orang-orang terlambat itu, nanti mereka akan berpikir bahwa datang ke sekolah tepat waktu seperti itu. Itu salah satu contoh daripada kesepakatan kelas dalam segi kehadiran kedatangan. Kira-kira Pak Ibu sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham lah saya rasa. Karena sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya, tapi tidak dituangkan ke dalam yang namanya kesepakatan kelas, gitu ya kan? Karena kan kita sudah mengajar puluhan tahun, gitu, tapi kita sudah banyak membuat apa ya, baik seperti itu, tapi tidak dituangkan dalam sebuah nama atau sebuah konsep ini, seperti itu, kan seperti itu ya. Mereka disuruh menulis kira-kira menurut mereka bagaimana kesepakatan kelas itu. Boleh apapun, ya boleh apapun dikeluarkan di sini. Nah ini kemudian Bapak Ibu setelah kita menulis ini kita perkuat. Namun Bapak Ibu kalau kita ingin menuliskannya itu kita harus menghindari kalimat negatif. Kata yang menjurus supaya negatif artinya tidak menggunakan kata tidak. Contohnya tidak datang terlambat diganti
kan, buat gambar-gambar yang bagus, kemudian dikasih plastik biar dia tetap utuh. Nah, itu nanti ketika anak-anak misalnya ribut, kita panggil anak-anak, jangan kita marahin, gitu. Nah, kita panggil, nah, gimana kamu sudah melanggar kesepakatan kelas, melanggar atau enggak, kita kembalikan ke dia. Ini yang buat siapa? Kita kembalikan ke dia lagi. Jadi dia tidak terkesan kita itu marah-marah, dan terkesan kita itu apa ya, menghukum gitu, enggak. Kita kembalikan ke dia. Jadi salah satu fungsi daripada kesepakatan kelas ya. Nah, setelah kesepakatan kelas tadi sudah dibacakan dan disepakati, nah itulah yang namanya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi itu kita tadi ya, kita pecah gitu, kita eksekkan di kelas kita. Jadi jika ada hal-hal yang mengganjal, ada misalnya ada yang ribut ataupun ada yang apa berbuatnya nggak bagus, itu bisa kita kembalikan itu mereka. Nah, kamu sudah melanggar ini. Nah, jangan lupa untuk membuat konsekuensinya apa juga. Jadi ada bermasalah juga gitu. Ya, gitu ya. Nah, ini membantu kita supaya kita tidak terkesan menjadi galak. Kan nggak mungkin ada pakai milenial seperti itu kan, tulis rewet misalnya ya, tulis gila gitu kan nggak mau kan. Nah, itu tadi membantu kita untuk situ gitu. Ya, namanya kan setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Nah, bagaimana cara kita dengan bijak mengelola kesalahan itu pada anak-anak supaya nggak diulang lagi di depan. Intinya seperti itu ya. Ayo bisa dari situ ya. Sambil minum gitu, jadi dia Jadi nanti Pak, semua nanti iya, Ibu Kepsek nanti boleh menyuruh teman-teman gitu untuk buat kayak gitu juga gitu. Apa ya, sejauh ini yang telah saya lakukan itu memang bagus dan berdampak kepada penurunan apa ya, anak-anak jadi makin sadar.